Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dengan NIM 2122217, yang mana saya akan mengerjakan soal UTS dari mata kuliah Keminangkabauan. Yang mana soal pertama, jelaskan filosofi mengapa adat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Yang mana sistem matrilineal adalah sistem garis keturunan yang diambil dari mama atau ibu. Maksud dari tujuan garis keturunan matrilineal ini adalah supaya harkat martabat seorang perempuan selalu dijunjung oleh seorang pria. Karena sistem matrilineal ini sebagai simbol untuk garis keturunan dari seorang anak, dari seorang ibu kepada anaknya. Apabila ibu tersebut bersuku contohnya Ceneago, maka anaknya akan bersuku Ceneago. Dan dari sistem matrilineal ini adalah sebagai untuk sebagai juga sebagai penerus keturunan. Dalam sistem matrilineal ini adalah apabila tidak ada seorang anak perempuan dalam keturunan selanjutnya, maka otomatis untuk penurunan harta selanjutnya terputus. Selanjutnya kepada soal yang nomor 2, yang mana jelaskan sistem kekerabatan adat Minangkabau. Sama hal dengan soal pertama, yang mana sistem kekerabatan di Minangkabau adalah matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan ibu atau mama. Dikarenakan garis keturunan matrilineal ini menjunjung tinggi harkat martabat seorang wanita, dan dari garis keturunan matrilineal ini adalah sebagai penerus keluarga selanjutnya. Selanjutnya soal ketiga, yang mana jelaskan filosofi rumah gadang beserta jenisnya, dan jelaskan fungsi rangkaian beserta jenis-jenisnya. Yang pertama itu rumah gadang. Disebut dengan rumah gadang ialah dikarenakan bukan hanya sekedar bentuk fisiknya yang besar, melainkan rumah gadang juga digunakan untuk sebagai tempat tinggal, tempat berkumpulnya satu keluarga besar, dan tempat mufakat kaum, serta tempat mufakat dan banyak hal lagi selain itu. Adapun jenis-jenis dari rumah gadang ialah sebelumnya, adapun keunikan dari rumah gadang ialah rumah gadang itu terbuat seperti rumah panggung, yang mana rumah panggung tersebut gunanya untuk terhindar dari serang-serangan hewan buas dan dari banjir. Setelah itu rumah gadang tidaklah dipaku, melainkan dipahat. Adapun fungsi dipahat dalam rumah gadang tersebut ialah supaya aman terhadap gempa, yaitu ketika gempa terjadi, rumah gadang akan mengikuti alur dari gempa tersebut. Itulah keunikan dari rumah gadang, dan memiliki ukiran-ukiran bermacam-macam ukiran yang dipahat. Adapun jenis-jenis rumah gadang ada 7. Yang pertama, rumah gadang adat panjang gonjong empek banjuang. Setelah itu rumah gonjong alam, rumah gadang gonjong anam, rumah gadang sibak baju. Setelah itu rumah gadang gonjong limo, rumah gadang maharam, dan setelah itu rumah gadang batingke, dan yang terakhir rumah gadang sarumbi pape.
Adapun rangkiang ialah rangkiang, setiap rumah gadang pasti memiliki rangkiang, yang mana fungsi rangkiang tersebut ialah sebagai lumbung padi, tempat menyimpan padi para petani milik rumah gadang. Kegunaan rangkiang tersebut ialah sebagai untuk menyimpan bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Dan dari rangkiang tersebut kita dapat melihat status kehidupan sosial bagi masyarakat Minangkabau. Adapun jenis-jenis rangkiang ialah yang pertama adalah rangkiang si bayau-bayau, yang kedua rangkiang si tinjau lawi, yang ketiga rangkiang si tunggang lapa, dan terakhir yaitu rangkiang kaciak. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan di Minangkabau. Di Minangkabau itu menggunakan sistem pendidikan di surau, yang mana di surau tersebut sudah mengajarkan seluruh pendidikan agama seperti membaca Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah, dan di surau tersebut adalah tempat berkumpulnya para pemuda-pemudi dalam melaksanakan seperti ada kegiatan randai dan banyak hal kegiatan masyarakat kegiatan adat lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jawab. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.